sebelum saya bersyahadat, yang di pikiran saya bahwa saya memang nggak suka yang namanya Islam ya. Itu saya sendiri karena nggak tahu ya, karena mungkin karena adanya isu-isu seperti adanya teroris, jadi kita itu merasanya jengkel ya sama kok Islam kok kayak gitu ya gitu, kok mereka seenaknya ya gitu. Orang yang ini misalnya orangnya nggak bersalah kok dibom atau ini ya gitu, seperti itu. Jadi ya dalam hati kecil saya itu ya benci sama Islam itu. Saya cerita Bapak jangan marah ya, saya bisa gitu ya. Begini Bapak, saya telepon Bapak ini, saya mau masuk Islam. Diam. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Muallaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik. Nama lengkap saya ini Bernardus Low, itu nama baptis saya. Nama Islam saya tetap saya tidak merubah. Saya syahadat tahun 2016. Ini pandangan saya kalau mengenai Islam ya. Sebelum saya bersyahadat, yang di pikiran saya bahwa saya memang nggak suka yang namanya Islam ya. Itu saya sendiri karena nggak tahu ya, karena mungkin karena adanya isu-isu seperti adanya teroris, jadi kita itu merasanya jengkel ya sama kok Islam kok kayak gitu ya gitu, kok mereka seenaknya ya gitu. Orang yang ini misalnya orangnya nggak bersalah kok dibom atau ini ya gitu, seperti itu. Jadi ya dalam hati kecil saya itu ya benci sama Islam itu, nggak senang, betul seperti itu. Saya ini lahir di sebuah pedesaan yang udik banget. Untuk nama desanya itu sekarang tuh Desa Lakanmau, Kabupaten Belu, Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keluarga saya tani biasa. Iya, biasa. Agama mayoritas sana Katolik kita. Katolik. Iya, Katolik. Yang saya jalankan sebagai seorang Katolik ya sesuai yang sudah saya dapatkan dari guru-guru agama mengajarkan di sekolah, yaitu kita ada namanya ke gereja tiap hari Minggu. Ya, ada Paskah, ada Natal gitu ya, seperti ibarat seperti biasanya. Jadi paling saya ke ibadahnya saya itu tiap hari Minggu. Biasanya kalau saya di Surabaya itu saya gerejanya di daerah sampingnya Tameriah itu, Indrapura. Iya. Ya itu ada gereja Katolik itu. Nah itu. Dan saya boleh dibilang sebelum hijrah ke Islam ini saya termasuk orang yang rajin ke gereja Pak. Saya kerja dimanapun ya, misalnya saya kerja pagi aku kerja ya udah saya pilih sorenya. Kalau misalnya sore ada kegiatan ya saya pilih paginya. Dan saya nggak pernah telat begitu Pak. Meskipun kadang saya ke gereja kadang naik sepeda ontel itu Pak. Bawa sepeda ontel, sepatu lengkap, bawa Injil. Seperti itu yang saya lakukan Pak. Saya bangga. Itu ya, karena saya percaya bahwa Katolik itu agama saya. Jadi saya benar-benar menjalankan itu. Dari turun temurun, ya itu yang saya jalankan. Oh begini ya, sebagai seorang Katolik kita harus ke gereja setiap minggu gitu. Biarpun capek gimana tetap ke gereja, seperti itu yang diajarkan. Kalau di kampung saya itu
orang tua ayah saya ini termasuk orang yang dipercayakan untuk jadi pembicara, tua adat gitu. Ketua adat. Ya, karena beliau ini pintar bicara, pintar ngomong, pintar ini menyelesaikan kasus. Misalnya di kampung ada ada masalah apa, masalah keluarga, beliau mesti diundang untuk menyelesaikan itu. Karena termasuk pintar lah bicara gitu. Yeah. Itu ayah saya. Di zaman sekolah sih kita sering ada kegiatan yang namanya latihan kor. Latihan kor itu latihan menyanyi untuk biasanya di tiap hari Minggu ada perayaan gitu. Itu kita harus nyanyi ya, itu kita latihan gitu. Itu zaman sekolah. Begitu saya pindah ke Surabaya ini, saya jarang ikuti itu karena mungkin fokus saya di kerja, Pak. Saya waktu itu kerja awalnya sebagai OB sama jaga wartel waktu itu. Jadi ya saya yang penting saya ke gereja. Tapi kadang diajak teman-teman, ayo nanti ikut ini ya latihan kor ya untuk nanggung. Ya saya bilang gitu. Tapi karena mungkin sibuk dan waktu itu masih muda ya, jadi gereja ya, tapi kadang ya ada rasa malahnya juga, namanya masih muda ya, masih wajar lah iya, gitu kan. kadang ya masih kumpul-kumpul teman-teman yang ini minum, itu kadang itu juga mempengaruhi gitu, Pak. Kita dari SD itu sudah diajarin sih, karena ya layaknya seperti pendidikan Islam ya, sejak SD sudah diajarin, ini mengenai agama Katolik itu seperti apa gitu sudah. Cuman pendalamannya nggak sangat ini ya, jadi sebatas ilmunya gitu aja gitu. Hati kecil itu nggak bisa berbohong ya. Dalam hati itu kadang jengkel, tapi kadang apalagi di sini kan mayoritas ya Islam ya. Jadi kadang teman-teman itu kalau guyon ya, bercandanya itu kadang itu bikin kita kadang tersinggung ya. Misalnya saya sebagai seorang Katolik kadang dibilang gitu, masa Tuhannya kok gondrong. Nah itu kadang saya jengkel tuh gitu. Jadi dalam hati kita itu diejek, jengkel Pak kita. Tapi karena itu mungkin kita merasa kalau saya buat rame jadinya panjang urusannya. Kalau saya bisa aja saya provokasi teman-teman saya, ini menghina gitu, tapi saya diam aja. Ya, seperti itu ada sih, tapi tak anggap itu guyonan teman ya. Cuman pas ada teman yang bercandanya terlalu neman ya, itu saya balas aja. Apa Islam itu kok sembayangnya kok cium-cium tanah gitu. Itu kalau mau sembayang kok teriak-teriak kayak gitu. Guyonan ya. Kadang kalau teman kan guyonannya sudah terlalu kasar, saya balahnya mungkin gak kelihatan, tapi dalam hati itu wah apa sih tak salah gitu, seperti itu. Ya gitu. Tapi ya, karena kita sebagai teman ya udah anggap berlalu gitu aja. Jadi konteksnya masih guyonan. Guyonan. Nggak sampai baper atau enggak gitu. Kita menyadari lah, karena dia istilahnya guyonin saya balas gitu, ya udah, karena teman kerja biasanya gitu. Saya 6 saudara, yang 1 meninggal. Saya anak kedua. Satu-satunya yang muslim. Mungkin karena di Surabaya ini saya kumpulanku orang Jawa. Iya, dari pertama kali saya merantau ke sini itu ya karena mungkin saya tidurnya di kantor ya. Jadi teman-teman kerja itu kalau kadang kan pulangnya malam, jadi ngobrolnya sama orang Jawa. Di depan itu kantor itu orang-orang beca. Ya udah itu dijadikan teman ngobrol lah. Ini saya ngomong ini benar-benar jujur ya dari aku. Kenapa saya sebenarnya awalnya itu saya nggak mau ya, berat ya, karena saya harus meninggalkan agama saya. Awalnya karena saya itu pengen menikah. Dan istri saya itu kebetulan satu kerjaan itu. Saya ini konsultasi ya ke saudara, ke teman, ini gimana ya, apa aku harus masuk Islam ya?
apa aku harus ngajak ini istri saya ini ikut saya ya. Saya ini ada saudara mungkin ada ini cari aja, kalau bisa dia aja ikut abang, kan abang yang laki. Begitu ya. Saya ini oke, coba saya bilang istri saya itu, gimana kamu mau ikut saya tak? Nggak mau, saya nggak mau, dia bilang gitu. Oh gitu, ya udah, saya bilang ya udahlah, saya pikir-pikir dulu. Itu saya harus merenung Pak, tiap hari itu dalam hati saya itu gimana ya, lah ini saya gimana ini ya, kalau saya milih pindah Islam saya ini malu, gengsi, itu malu, dan malu sama keluarga, teman-temanku, apa dalam hati itu udah gini, aduh teman-temanku nanti bilang saya ini pengkhianat ini pasti, seperti itu. Nah, itu di pikiranku tuh, aku setiap malam tuh mikir gimana ya. Saya udah ini ya, dan saya juga waktu itu sudah berumur juga Pak. Saya mikir ini kalau saya nggak nikah, kasihan ya kalau saya kalau punya anak udah Umur berapa? Waktu itu sudah 33 tahun Pak, baru mereka. Istri saya juga waktu itu udah 30 Pak. Saya bilang, aduh gimana ini ya. Udah, saya malam-malam, saya kebetulan di kantor itu ada fasilitas wifi. Suatu ketika hati kecil saya, gini aja, coba kamu, ini suara hati saya, coba kamu buka-buka YouTube atau Google ya, adakah mungkin orang-orang yang pernah jadi mu'alaf juga. Itu hati kecil muncul ya. Tapi mungkin niatan saya sudah mau mengarah ke Islam, tapi saya belum yakin. Nah, sekarang saya nggak kenal Ustadz, ada teman saya sih, tapi kan kurang begitu paham. Jadi saya harus ini, udah saya cari-cari di YouTube, ada mu'alaf itu saya masih ingat tuh di Amerika itu, mu'alaf itu dia itu sampai saking suka sama Islam, dia sholatnya diam-diam di rumah itu tanpa sepengetahuan orang tua. Sholatnya di kamarnya. Nah, dari situ saya menggali lagi, loh kenapa ya gitu. Tapi saya kurang yakin. Saya cari yang benar-benar ini ekstrim. Mungkin orang-orang yang pendidikannya udah tinggi banget ya di agama ya, misalnya pastor. Saya cari, ada juga ya pastor yang mu'alaf. Nah dari situ saya berpikir gini, pastor ini kan orang yang istilahnya pendidikannya sudah untuk agama sudah menguasai lah. Kenapa kok sampai gitu ya? Ya udah, saya cari tahu. Dari ceritanya itu saya mulai, begitu ya. Ya udah, oke. Saya mulai ambil keputusan itu dalam hati, tapi saya belum berani ngomong ke siapapun. Itu saya sendiri simpan dalam hati ya. Suatu malam saya ini dengan inisiatif ini, saya buka di Google. Kalau mau cari seorang Islam itu gimana ya? Harus sholat 5 waktu. Aduh, ya sholat 5 waktu harus ada bacaan. Ya beratnya gitu ya? Iya. Aduh, ini berat ya. Saya nggak bisa baca Arab ini, huruf Arab nggak bisa loh. Gimana ya? Saya buka lagi YouTube. Ternyata bisa. Ini caranya gini. Kamu ini menghafal, biarpun kamu tidak baca, tapi kamu hafal aja. Jadi saya ini download MP3 surat pendek itu saya masukkan di HP, saya dengarin ulang. Saya sudah begitu yakin, saya sudah menghafal 3 surat itu sama Al-Fatihah. Itu saya menghafal ulang-ulang. Saya kebetulan OB, jadi saya tiap pagi, tiap sore atau pagi-pagi saya bangun pagi itu saya nyapu, ngepel sambil headset dengerin. Pokoknya saya setel ulang-ulang terus sampai saya hafal sendiri.
Nah, saya sudah merasa hafal, saya sudah yakin. Sekarang saya harus belajar bacaan-bacaan sholat ini. Itu saya belajarnya dari Google semua. Karena saya belum kenal Ustadz. Jadi mau nggak mau saya harus manfaatkan itu. Nggak apa-apa. Ini tujuanku gini. Dari pengalaman orang-orang yang saya lihat di video tadi, mereka melakukan seperti itu. Ya udah saya tiru. Saya hafal, terus saya mulai belajar sholat. Sholat itu saya belum ikrar itu. Udah saya lakukan aja sholat seperti ini di kantor. Kalau sudah malam itu udah nggak ada orang itu, saya sendirian. Udah saya belajar sholat. Kok ini kayaknya saya sudah bisa ya. Sudahlah, saya konsultasi sama teman saya yang satu kerjaan. Pak, ini kalau saya sebenarnya mau syahadat. Gimana ya Pak? Aduh, ini sebenarnya temanku ini bilang, ini kita ke Masjid Rahmat. Datanglah kita ke Masjid Rahmat Pak waktu itu. Udah nyampe sana, takmirnya pas nggak ada, ya udah kita pulang. Ya, pulang saya konsultasi lagi teman kantor satunya yang orang udah benar senior. Dia bilang gini aja. Bernard, istri saya dulu juga mualafnya di Al-Falah. Kalau kamu mau ini ikut saya, kamu yakin, udah benar-benar yakin? Ya. Saya yakin Pak. Saya akan coba Pak. Ya udah, kita ke Al-Falah waktu itu nggak salah itu tanggal 16 Mei 2016 ya. Itu pas habis Isya nggak salah itu. Kita datang sini, sholat di sini, dan saya sudah sholat Pak, dan belum ikrar itu. Belum ikrar terus sudah sholat. Saya udah sholat Pak. Kadang pokoknya diajak, ikut aja gitu ya. Diajak teman saya. Ini pernah saya diajak Jumatan di Mujahidin. Mujahidin. Diajak situ, tapi saya masih malu-malu Pak, karena saya kalau dilihat teman-teman saya gimana ya, saya kok tiba-tiba jadi ini ya gitu. Itu pasti perasaan malu. Jadi saya kadang sembunyi-sembunyi ya. Saya bilang sama temanku, udah nanti ikut. Tapi ya aku ini sebenarnya dalam hati ini masih nggak pede gitu. Karena ini teman-temanku banyak ini kok. Sejak kapan ini gitu. Bernadus ini kok jadi muslim gitu. Saya akhirnya udah saya datang di sini sama teman saya itu tanggal 16 itu asal itu ketemulah Ustadz Jawawi. Ditanya, ini kamu benar-benar mau ikrar? Tapi saya masih bohong sama Ustadz. Tujuannya untuk apa, kan ditanyain ya. Terus kamu tujuan ini bersyahadat ini untuk apa? Ya saya ceritakan seperti dari awal tadi. Saya ini, tapi saya nggak bilang ini untuk mau nikah, karena saya malu. Waduh, kalau saya bilang gitu bisa-bisa ini nggak dikasih sertifikatnya, bisa juga. Bikin gitu kan ini. Wah, udah saya dalam hati bilang aja emang ini benar-benar panggilan ini, gitu. Udah kalau begitu kamu benar-benar ini kita ikrar sekarang. Akhirnya sudah waktu itu langsung ikrar. Udah sekarang nih disuruh sama Ustadz, waktu Ustadz Anang nggak salah itu. Udah pulang kamu ini istilahnya, pulang mandi wudhu terus sholat. Nah, ya jadi sini begitu saya disuruh pulang ke kantor tuh saya terapkan yang diinstruksikan Ustadz Jawawi. Saya lakukan seperti itu. Tapi saya belum, masih ini, hati kecil ini masih serba ragu. Saya takut juga sama orang tua karena orang keluarga saya di kampung ini Katolik gitu ya. Saya masih dalam hati ini deg-degan ya Pak, masih takut, serba ragu. Semakin kesini saya mulai ikut kegiatan di sini. Karena emang mungkin karena ilmunya saya belum begitu ya. Cuman saya patokannya karena pengen menikah. Tapi semakin kemari
aku mulai berjanji dalam hatiku, kalau emang aku benar-benar harus pindah ke Islam, aku harus benar-benar total. Itu saya janji dalam hati saya itu. Padahal saya belum begitu yakin ya, tapi saya janji dalam hati, kalau saya ambil keputusan ini, saya akan benar-benar total ke Islam. Apapun yang terjadi, dalam hatiku saya sudah mengambil. Misalnya harus dibenci sama orang tua, teman, tidak masalah. Dan itu saya sudah berani mengambil keputusan seperti itu. Apapun terjadi akan saya hadapi. Gitu. Udah dari situ saya mulai benar-benar ini mendalami. Belajar ya. Saya belajar ini kebanyakan masih di Google, YouTube, saya dengerin itu ceramah-ceramah. Udah ini saya ini masih bingungnya gini. Ini nggak bisa baca Quran, gimana ya? Kebetulan waktu itu Ustazah Silvi yang ngajarkan, oh ini ikut sini ya les Quran. Waktu itu kita sama Ustazah Silvi ini, Qurannya pun saya masih ingat, beliau itu pakai rumus ya. Jadi kita cepat banget, dalam hitungan menit saya sudah bisa baca Quran. Memang nggak lancar, tapi dalam hitungan menit saya sudah bisa. Karena itu waktu itu beliau menggunakan rumus. Saya waktu itu, dan hati kecil itu udah niat. Jadi apapun yang saya pelajari itu cepat masuk. Karena saya kesungguhan ya. Iya, saya sudah benar-benar niat ini. Apapun yang terjadi, saya akan niat benar-benar. Dan terakhir saya masuk ke gereja itu, saya sampai pamit ya. Dan itu pamit. Saya pamit dalam hati saya. Oh, pamit dalam hati. Di gereja ini saya berdoa di gereja. Yesus, ini adalah hari terakhir saya beribadah di tempat ini, di gereja itu. Itu saya dalam hati saya masih sempat terima komuni sana, itu namanya tubuh dan darah Yesus itu kita makan, itu dalam bentuk roti tiap minggu. Apa namanya, Pak? Komuni. Semacam ikrar gitu. Bukan, itu kita setiap minggu itu ada sakramen ya, seperti itu. Jadi kita itu khusus untuk tertentu yang sudah menerima sakramen itu, tiap minggu itu kita harus menerima tubuh dan darah Kristus, tapi sudah dalam bentuk roti. Tapi sudah dipercaya bahwa roti itu sudah didoakan sama imam atau pastor, jadi bisa merubah jadi tubuh Yesus. Jadi tujuannya kenapa? Tujuannya agar dengan kita menerima tubuh Yesus itu akan menyelamatkan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi percayakan seperti itu. Biasa di kita seperti itu. Nah, saya begitu sudah pamit di gereja, saya lanjut lagi ini Pak. Begitu saya pamit itu hari terakhir itu saya ke gereja. Ini yang berat yang saya harus alami. Saya harus ngomong kayak ayah saya. Aduh gimana aku ngomongnya ya? Aku browsing lagi Pak. Pengalaman orang-orang yang mu'alaf itu gimana ya menghadapi orang tuanya, keluarganya, apa yang dilakukan gitu. Itu saya cari tahu. Ada yang seperti ini, udah gak apa-apa, kamu cari tahu kira-kira apa yang bisa membuat mereka itu gak sampai marah sama kamu meskipun keputusanmu itu berat sekali. Kalau misalnya mereka tidak mau nerima, ya itu harus kamu terima. Lakukanlah dengan sembahyang malam. Saya mencoba untuk belajar sholat tahajud. Itu saya benar-benar tekun Pak. Saya lakukan tiap malam sampai lampunya saya matikan semua di kantor. Saya pengen benar-benar sunyi nih. Saya benar-benar menikmati sholat ini sampai nangis, saking menikmati benar-benar itu. Awalnya karena saya belum hafal bacaan ini, saya print, saya baca,
ada cara bacanya kan ada itu, terus ada terjemahnya saya baca, saya benar-benar menghayati sampai menangis air mata ini. Paginya dan di doa saya itu begini, ya Allah, kalau memang ini benar-benar hidayah darimu, berikan aku petunjuk untuk menghadapi orang tuaku ini, gimana aku harus ngomongnya. Semoga beliau ini mau menerima pilihanku ini. Itu yang saya doa seperti itu sampai subuhan. Saya sholat, setelah subuhan saya sholat duha. Setelah sholat duha saya siapkan HP, saya mulai ini telepon ini. Ini hal pertama yang berat ini. Ini udah deg-degan ini hati ini, dalam hati ini. Takut, gemeter saya Pak, karena ayahku ini termasuk orang yang benar-benar keras gitu. Gemetar, tapi saya itu yakin apapun yang terjadi, saya yakin Allah pasti akan memberikan petunjuknya. Udah saya ambil handphone, saya telepon, saya bilangnya begini, selamat pagi Bapak, gimana kabarnya Bapak? Ini saya rubah, ini halus banget cara ngomongnya ini. Saya harus cari cara supaya Bapak ini gak emosi duluan. Saya bilang begini, Bapak di mana kampung, sehat? Iya sehat. Bapak ini Nadus sih mau ngomong sesuatu, kira-kira Nadus. Jadi kalau di kampung saya dipanggilnya Nadus. Bapak ada waktu untuk ini mendengarkan ini cerita saya ini? Ya nggak apa-apa, bilang aja, bilang gitu. Pakai bahasa daerah, bilang aja nggak apa-apa, ada apa. Tapi Bapak ini ya, saya bilang, Bapak jangan marah ya. Sampai marah ini ya, kalau ini saya cerita Bapak jangan marah ya. Saya bilang gitu ya. Ya enggak lah, saya tidak marah. Ngapain harus marah gitu. Oke benar, ini saya mulai nih Bapak. Saya cerita ini. Begini Bapak, saya telepon Bapak ini. Saya mau masuk Islam. Diam. Tidak ada suara. Tidak ada suara. 2 menitan. Saya juga ikut diam aja ini. Saya mau dengar jawabannya ini. Begitu sekitar 2 menitan, beliau jawab gini, kenapa kamu kok masuk Islam? Ada apa? Sebenarnya begini Bapak, saya ini ada suka sama seorang wanita orang Jawa. Dia itu agamanya Muslim. Lah, kamu bilang aja kalau bisa dia ngikut kamu karena kamu kan laki. Ayo bilang gitu. Ya saya sudah bilang ayah, tapi dianya nggak mau. Diam lagi. Ya sudah, kalau emang itu pilihan kamu. Begitu Bapak jawab seperti itu, saya agak lega. Ya sudah. Emang kalau dengan cara itu kamu mau melupakan saya ya. Nah saat itu hati kecilku nangis. Aduh, ayahku bisa ngomong kayak gitu ya. Aku saat itu sampai nangis ya dalam hatiku. Kok ayah sampai ngomong gitu ya? Karena aku ingat, aduh, pengorbanan ayah buatku itu sangat, meskipun beliaunya keras Pak, tapi begitu dia bilang seperti itu, saya langsung menangis ya. Ya, tapi saya punya cara ini, bilang, Bapak, pilihan saya memang mau menjadi Islam,
Tapi bukan dengan menjadi Islam itu saya melupakan Bapak. Bapak adalah ayahku yang tanpa Bapak saya ini nggak akan hidup di dunia ini. Jadi saya tidak akan pernah melupakan Bapak apapun itu. Jadi yang dipikiran Bapak itu, dengan saya masuk Islam ini, saya otomatis tidak akan ke kampung lagi dan lupa sama mereka gitu. Beliau diam lagi. Ya, kalau emang kamu sudah pilihanmu seperti itu ya silakan. Tapi maaf aja kalau misalnya kamu mau nikah, ayah nggak akan bisa datang karena ekonomi ayah seperti ini. Ayah bilang gitu. Saya menguatkan, gini ayah tidak datang pun tidak masalah. Yang saya butuhkan cuman doanya ayah aja. Ayah mengizinkan, ayah tidak marah sama saya, itu aja sudah cukup. Saya bilang seperti itu. Ya gak apa-apa, terserah kamu, itu udah pilihan kamu seperti itu, saya nggak bisa melarang. Jadi saya rata lega waktu itu bilang. Saat itu pun dalam hati saya itu masih serba sedih, nangis. Gimana ya, aku ini harus ambil keputusan seperti ini, masih benar-benar ragu. Apa saya harus ini ya, nggak batalin aja gitu. Oh masih ada niat ya? Iya, awal batalin aja ya. Ini mulai teman-teman, saudara ada ngingetin, jangan gitu. Kamu jangan sampai lah masuk Islam gitu, bilang seperti itu. Saya bilang gini, enggak, ini sudah keputusan saya. Saya sudah berikrar, saya akan benar-benar menjalankan Islam dengan sepenuh hatiku apapun yang terjadi. Nah, mulai saat itu saya mulai berpikir bagaimana caranya aku ini bisa menyenangkan ayah saya biar enggak begitu bencinya sama aku ya. Setidaknya aku harus punya cara. Aku ini terlahir dari keluarga yang sangat ekonominya sangat benar-benar sulit, Pak. Ya. Jadi saya ini harus berusaha bagaimana ya. Saya kerjaku hanya cuman seorang karyawan perusahaan dengan kondisi seperti ini. Saya merasa, aduh gimana ya, aku harus membiayai sendiri biaya-biaya ini. Dari mengikuti kegiatan-kegiatan di sini, aku mulai tahu bahwa setiap kali kita mau berusaha, dahulukanlah minta lewat Allah terus. Saya dikasih petunjuk sama Allah, benar-benar muncul ide-ide baru dalam hati saya. Saya ini orang yang istilahnya orang tidak akan menganggap oh ini cuman OB gitu ya. Ya, di luar kendali saya itu, Pak. Kok bisa ya sampai saya berpikiran gini, saya harus berusaha gimana apapun caranya. Saya berusaha ini, saya mendirikan perusahaan meskipun masih CV, tapi gimana ya, saya buka aja CV berbekal ilmu yang saya dapat di perusahaan itu, Pak. Ini kayaknya saya harus mandiri. Saya cari kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa saya lakukan. Saya mulai ngumpulin uang ini untuk persiapan pernikahan ini karena calon istriku sudah setuju kalau saya ini sudah benar-benar udah yakin. Iya. Bahwa tadinya dia masih ragu juga. Ya, saya bilang saya akan buktikan bahwa saya nggak main-main. Saya tidak akan main-main Islam.
Jadi 2016 saya ikrar itu, 2017-nya baru saya nikah. Jadi setahun lebih itu. Jadi saya mulai meyakinkan, akhirnya istri saya ngajak kita ketemuan sama keluarganya. Keluarganya juga akhirnya pertama mungkin masih ragu ya. Ini orang luar pulau ini. Kalau kamu dibohongin gimana gitu. Tapi dalam hati saya sudah bilang, apapun yang terjadi, ini adalah pilihanku, pilihan saya, dan saya merasa bahwa istriku itu adalah malaikat buatku. Karena lewat dia baru saya bisa mendapat hidayah ini. Kalau misalnya saya nggak ketemu dia waktu itu, saya nggak mungkin ada di sini saat ini, dan saya akan nggak tahu ilmu tentang Islam. Itu jangan kamu jangan masuk Islam, kasihan loh bapak di kampung gitu. Tapi saya sudah merasa yakin loh, dalam hati gini, emang masalahnya apa kok saya masuk Islam terus masalahnya kayak orang tua. Itu kan cuma masalah iman saya, masalah hubungan anak sama orang tua kan tidak akan berubah, bilang gitu. Saya meyakinkan abang sepupu, ada saudari, ya seperti itu. Ya pasti banyak kan debat sih. Kamu di Islam loh, Tuhan nggak kelihatan, kita itu loh kelihatan. Ya itu. Ya kalian karena belum tahu ilmunya. Kalau kalian tahu ilmunya, pasti akan sama seperti aku, bilang gitu. Ya mungkin aku salah ya, mungkin karena saya sudah tahu ilmunya, saya sudah sedikit paham ilmunya, jadi saya merasa yakin, mulai ada kajian-kajian akbar, itu semakin menambah keimanan saya, Pak. Undang Ustadz Bernard, itu saya mulai tambah yakin. Ustadz yang dari Ambon itu saya tambah, oh ya begitu ya. Jadi keimanan saya semakin kuat dengan adanya kajian-kajian akbar itu. Yang paling berat yang saya rasakan itu, saya harus menjalankan sholat. Itu 5 kali. 5 kali, itu yang pertama. Yang kedua, saya harus malu sama teman-temanku. Aku kadang mau ketemu itu jadi ini malu. Itu yang saya rasakan, 2 itu. Cuman itu aja, Pak. Yang lain-lain saya sudah dalam hatiku, apapun terjadi saya pasrah. Memang harus mereka ada yang jengkel banget sama nggak mau ngomong pun nggak masalah. Mungkin ada sih jengkel, benci, apalagi orang kampung, Pak. Tahu kalau saya ini pasti ada cerita-cerita seperti itu, pasti ada aja. Ini saya begitu Islam itu kan belum pernah pulang, gitu. Sampai sekarang? Saya pulang terakhir 2017 sih, cuma gak lama. Aku pulang itu ngurus surat, itu pun saya langsung pulang. Pesawat langsung balik lagi. Yang kupikir, alhamdulillah sekarang ini ayahku biasa sekarang. Itu alhamdulillah banget, saya senang banget ya. Saya pikir ayah ini mau istilahnya seperti apa, membuang, tidak menganggap anak lagi, yang saya khawatirkan itu, Pak. Dan ternyata alhamdulillah sekarang tuh komunikasi sama ayah itu lancar seperti biasa itu, Pak. Banyak, saya benar-benar senang dan bangga gitu. Kadang masih bangga sama ayah kalau melihat fotonya ayah sudah di kampung, sudah begitu tua, itu saya ingat mau nangis, Pak. Karena dulu di kampung ya seperti itu. Di kampung itu jalannya jauh ke kebun, kadang digendong seperti ini kan, kiri kanan itu di ini ya, taruh di sini gitu. Nah itu yang saya bangga sama ayah saya gitu. Alhamdulillah yang saya jalankan sekarang ini, Pak, di setiap usaha saya selalu menyertakan Allah. Saya ada orang yang nol untuk masalah market. Yang saya pegang di sini adalah saya pasrah aja sama Allah. Alhamdulillah sekarang saya punya tim.
Timnya tuh ada yang dari adik, ada yang dari saudara, ada saudaranya istri, Adik kandung Afinan? ada kandung saya Dari NTT berarti? dari NTT. Oh, Ada tarik ke sini ya? Iya, karena kegiatan saya ini butuh orang-orang yang fisiknya agak harus kuat dan kerja mau berani kotor karena kerjanya berat. Saya di fumigasi perawatan, pest control, fogging anti rayap, gitu. Pengendalian apalah gitu. Alamat kantor saya di daerah Karangan. Belakangnya Kodam. Pesan itu, kalau teman-teman sudah mengambil keputusan untuk hijrah, lakukanlah 100%, jangan setengah-setengah. Apapun yang terjadi, banyak belajar dan jangan menyerah untuk menggali ilmu-ilmu agar keimanan kita semakin kuat, tidak goyah, tidak mudah goyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.